Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna manasu kal ibil mi'at la takadu tajidu fiha rohila. Para hadirin ikhwati iman jamaah kajian Ahad Subuh Masjid Nurul Ilmi, alhamdulillah dengan qudroh, irodah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, pada subuh kali ini kita dapat bersua kembali dalam kegiatan kajian pengajian yang biasa diselenggarakan di setiap ahad subuh. Mudah-mudahan segala pengorbanan kita pada subuh kali ini, pada kesempatan kali ini, kita mempersiapkan diri untuk bangun, melaksanakan kewajiban, melaksanakan sholat subuh berjamaah, bahkan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala jerih payah kita atau jihad kita pada pagi hari ini menjadikan bagian dari amal yang soleh. Setiap langkah kaki kita mengkifarati dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebentar lagi rakyat Indonesia, bangsa kita akan mengikuti salah satu agenda bangsa untuk melakukan pemilihan umum. 17 partai politik yang sudah terdaftar dan terverifikasi menjadi peserta pemilu, menjadi bagian dari kontestasi pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, dan kita akan memilih wakil-wakil kita, diantaranya di Dewan Perwakilan Rakyat Pusat, DPR Pusat, kemudian juga DPD, kemudian DPRD Kabupaten dan Kota, dan tentu saja pemilihan pemimpin atau presiden dan wakil presiden untuk masa 5 tahun yang akan datang. Dan tentu kita sebagai bagian dari bangsa ini memiliki hak untuk memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Jadi melakukan pemilihan dan kemudian kita memilih di antara wakil-wakil yang ada, ini bagian dari hak kita sebagai warga, sebagai bangsa, sebagai rakyat
yang menjadi wakil atau yang paling utama, siapa yang nanti akan kita angkat sebagai pemimpin, ya, atau presiden, tentu bukan sekadar kaitan dengan urusan dunia gitu, atau agenda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi harus kita yakini bahwa segala sesuatu terlebih berkaitan dengan pengangkatan seorang pemimpin itu bukan hanya urusan dunia, tapi bukan hanya urusan politik, tapi tentu sesuatu yang nanti akan diminta pertanggungjawaban, sesuatu yang nanti akan dihisab, ya, nanti ketika kita kembali kepada Allah dan kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan, termasuk berkaitan dengan pilihan kita. Jadi bukan hanya urusan siasat, urusan politik, tapi juga berkaitan dengan mas'uliyah, sesuatu yang nanti akan diminta pertanggungjawaban. Jadi Bapak Ibu nanti datang ke TPS bukan hanya mencoblos gambar, bukan hanya memilih mereka yang kita pilih melalui gambar, tapi bahwa itu semua nanti akan diminta pertanggungjawaban. Bukan hanya urusan siasat, bukan hanya mencoblos gambar, tapi juga semuanya akan dihisab, yang nantinya tentu berkaitan dengan dampak yang lebih besar, bukan hanya 5 tahun ke depan, tapi bagaimana kita nanti harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kita yakini. Janten kamu urang Islam khususnya, ya, bukan sekedar memilih gambar gitu ikhwatu iman, tapi kita harus mempertanggungjawabkan kenapa kita memilih di antara pilihan-pilihan yang ada itu. Kenapa? Karena kepemimpinan apapun bentuknya, terlebih kepemimpinan dalam skup nasional ini kaitannya dengan amanah yang kita berikan kepada mereka. Dan amanah ini dalam pandangan kita sebagai orang-orang yang beriman bukan persoalan yang mudah. Kepada siapa kita menitipkan amanah kita ini? Kan hakikatnya mengangkat pemimpin adalah menyerahkan amanah kita kepada siapa yang akan kita tentukan sebagai pemimpin untuk kita. Dan kita tahu bahwa semua amanah pasti akan diminta pertanggungjawaban. Maka oleh karena itu, kalau kita berbicara, ya, bahwa sesungguhnya Al-Quran, Allah dan Rasulnya telah menggariskan, telah memberikan arahan-arahan yang jelas, telah mengatur urusan yang terkait dengan kepemimpinan ini. Bahkan jangankan untuk mengurus berapa 200.000 warga Indonesia, 200 juta lebih lah gitu. Kita berangkat lebih dari 2 atau 3 orang harus mengangkat seorang amir, kan, seorang pemimpin. Ya. Apalagi untuk mengurus jutaan manusia, tentu diperlukan seorang pemimpin. Maka mengangkat pemimpin itu bagian dari arahan-arahan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Ya. Maka terlebih ketika kita
membacakan Quran surah An-Nisa ayat 58 sebagaimana tertulis di makalah. Ayat ini yang berbicara tentang amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Dan juga menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini salah satu ayat yang menjadi tuntunan kita. Allah menegaskan dalam ayat ini, bahkan menyuruh kepada kita dalam ayat ini, khususnya kepada mereka yang diberikan amanah, yang diserahkan satu urusan yang menjadi amanah bagi dirinya. Allah mengatakan antu'adul amanati ila ahliha. Pertama, sampaikanlah amanah itu kepada yang berhak menerimanya. Yang kedua, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Apabila menetapkan satu hukum, menetapkan satu aturan, satu undang-undang di antara manusia, maka tetapkanlah secara adil. Ini rambu-rambunya. Nah, tentu nanti ketika kita memilih mereka, siapa kira-kira di antara mereka yang mampu untuk mengamalkan begitu, atau mampu merealisasikan firman Allah itu. Mereka mampu menunaikan amanahnya dengan baik dan mampu menetapkan hukum undang-undang dengan seadil-adilnya. Inilah salah satu pelajaran yang sebaik-baiknya dari Allah untuk kita terkait dengan amanah ini. Imam Al-Maruqi beliau mengatakan, apa yang dimaksud dengan amanah? Secara mudah, amanah itu adalah sesuatu yang harus dijaga untuk disampaikan kepada pemiliknya. Ya, jadi kalau kita mengangkat seorang pemimpin, berarti kita menyerahkan amanah kepada mereka. Dan ketika mereka menerima amanah kita itu, maka mereka harus menjaga, memeliharanya, dan disampaikan kembali nanti kepada pemiliknya secara utuh, tidak ditambah atau tidak dikurangi. Ya, makanya di kita pun sudah menjadi satu bahasa yang mudah untuk dipahami. Ketika kita misalnya menitipkan sesuatu kepada orang lain, berarti kita menyerahkan amanah kepada orang lain. Apa yang mereka terima, maka sebenarnya bukan milik dia, tapi hanya diberikan amanah untuk mengurusnya, menjaganya, dan satu saat kelak harus disampaikan kembali kepada pemilik. Ya, makanya dalam beberapa penjelasan bahwa makna amanah ini cakupannya sangat luas. Anggota badan kita amanah dari Allah. Kemudian apa yang Allah perintahkan kepada kita itu juga bagian dari amanah yang
menjelaskan dalam hadisnya bahwa memang kaitan dengan amanah ini bukan hal yang sederhana, bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang untuk dipikul. Makanya kalau dalam ayat lain Allah mengatakan bahwa amanah ini asalnya akan diberikan kepada, bukan kepada manusia, tapi kepada langit, kemudian bumi, dan makhluk-makhluk Allah lainnya. Fa'abaina, kata Allah, mereka enggan menerima. Kenapa? Karena begitu beratnya memikul amanah itu. Tapi kata Allah, kemudian kami serahkan amanah ini kepada manusia dan mereka mau menerimanya. Padahal kata Allah, mereka adalah orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang zalim. Jadi isyarat ini akan kita dapatkan gitu, bahwa akan ada manusia-manusia yang memiliki sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam ayat itu. Bertindak zalim, kemudian tidak punya kemampuan, tetapi mereka mau menjadi atau mau menerima amanah itu. Makanya Allah mengatakan, kemudian ada di antara makhluk Allah manusia yang mau menerimanya, padahal mereka orang yang zalim dan tidak punya kemampuan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dari Salim bin Abdullah bahwa Abdullah bin Umar pernah berkata, "Sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Innaman nasu kal ibilil mi'ah." Sesungguhnya manusia itu seperti 100 ekor unta. La takadu tajidu fiha rohila. Hampir saja kamu tidak mendapatkan padanya yang dapat ditunggangi. Ini ditempatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab raf'il amanah, bab hilangnya amanah. Dan Nabi membuat satu perumpamaan bahwa untuk mencari orang-orang yang amanah itu, yang bisa memikul amanah itu, bukan urusan yang mudah. Atau untuk mencari orang yang sanggup memikul amanah itu bukan hal yang mudah. Sampai Nabi mengatakan, memperumpamakan jika ada 100 ekor unta atau lebih, maka untuk mendapatkan 1 ekor unta di antara mereka itu sangat sulit. Nabi tadi nyebatkan manusia itu seperti 100 ekor unta. Ya, ini tasbih atau perumpamaan, karena kita bukan unta. Lalu Nabi, kenapa Nabi mempersamakan dengan unta? Ya, karena nanti di antara yang 100 ekor unta itu, ya, kita akan sulit mendapatkan 1 unta. Hampir saja kata Nabi, kamu tidak mendapatkan di antara mereka yang dapat ditunggangi. Hari onta namas banyak, tapi sulit untuk mencari 1 di antara unta-unta yang ada itu yang dapat ditunggangi oleh kita. Dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar mengatakan yang nantinya bisa membawa beban, yang bisa memikul barang-barang yang jinak, yang bisa dikendalikan begitu, sehingga nanti membawa manfaat dalam perjalanan yang kita lakukan itu. Hari onta nama banyak, tapi yang bisa dikendalikan, yang bisa menemani perjalanan kita memikul beban barang-barang yang kita bawa itu jumlahnya sangat sedikit. Dan 100 itu bukan menunjukkan jumlah 100, tapi menunjukkan jumlah yang banyak. Jadi menunjukkan ya secara tersirat, ya, ketika kita menyerahkan amanah kepada seseorang, maka pilihlah di antara mereka orang yang memiliki kemampuan, atau di antara mereka orang-orang terbaik.
mengatakan hampir saja kita tidak mendapatkan, berarti mencari orang yang amanah itu tidak mudah. Mencari orang yang benar-benar amanah itu bukan hal yang mudah. Hampir-hampir cenah kita hese mencari satu unta di antara ratusan unta yang ada. Bukan berarti tidak ada ikhwat iman, ayat, cuma untuk mencari yang benar-benar bertanggung jawab bukan hal yang mudah. Tidak seribu mencari satu yang memiliki sifat amanah itu bukan hal yang mudah. Tetapi bukan berarti tidak ada, tetapi harus benar-benar mencari di antara mereka yang punya sifat-sifat amanah ini. Kenapa demikian? Maka Nabi menjelaskan dalam hadis yang lain, karena ketika amanah ini diserahkan kepada mereka yang tidak punya keahlian, kata Nabi, maka tunggulah kehancuran. Ini sering ayat hadisnya kita dengarkan. Hadis apa? Masih disebutkan dalam babu raf'il amanah, hilangnya amanah. Kata sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, idza tuyi'atil amanatu fantadrisah. Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya. Jadi lamun amanah ini Pak diserahkan kepada mereka yang tidak punya kapabilitas, tidak punya kemampuan, maka kata Nabi, tunggulah kehancuran. Qala kaifa intu'atuha ya Rasulullah. Lalu seorang bertanya, bagaimana bentuk menyia-nyiakan amanah itu wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadrisah. Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat-saat kehancurannya. Sobat, Bapak misalnya iman gampang ke hartos, punya gampang ke hartos. Ada benda-benda kita atau namanya yang sehari-hari kita gunakan rusak. Kurang terbiasa ngalereskeun karena kita bukan ahli. Tuluy kurang diberikan kepada orang yang memang juga bukan ahli, dibiwaran kurang momean, kira-kira bakal bener malu. Atau kayak istilah naon? Terima bongkar, tidak terima pasang. Kita berarti bukan ahlina gitu. Urusan begitu wae lamun lain ahlina lain bener, malah tambah rusak. Maka hati-hati kepada siapa kita menyerahkan urusan kita gitu. Harus kepada mereka yang benar-benar kompeten gitu, punya kompetensi di bidangnya. Kayak laptop kurang rusak, handphone kurang rusak, leres karena kan tukang handphone, ulah ke tukang bengkel motor gitu. Nah, karena mereka tidak punya kompetensi, tidak punya kapabilitas, tidak punya keahlian. Maka seorang Nabi, lamun satu orang kita serahkan urusan kita untuk memperbaiki, tapi mereka tidak punya kemampuan ke arah itu, maka jangan diharapkan bisa terjadi kemaslahatan. Nu aya mah tambah rusak gitu. Maka Nabi mengatakan, apabila satu amanah disia-siakan atau amanah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, kata Nabi, maka tunggulah saat-saat kehancuran. Gitu punya. Komo iya harus apa? Kita mewakilkan seluruh bangsa kepada satu orang yang tidak punya kapabilitas, maka jangan salahkan kalau yang terjadi bukan kemaslahatan. Nah, atau bersalah milih Kenapa? Karena jabatan adalah kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat. Ini Pak, kira sok tinggal ya hadisnya. An Abi Dzar qala qultu ya Rasulullah ala tastakmiluni. Dari Abu
menjadikanku sebagai pegawai, sebagai seorang pejabat. Wahai Rasul, kenapa engkau tidak jadikan aku sebagai pemimpin, sebagai pejabat, atau kenapa engkau tidak memberikan kepada saya kekuasaan? Qala, Abu Dzar berkata, fadoroba biyadihi ala mankibi. Saat itu Nabi menepuk bahuku dengan tangan beliau seraya bersabda, Ya Abu Dzar, innaka dhaifun. Wahai Abu Dzar, kamu ini lemah. Cekuran macan anjing anjing teh, can boga kemampuan. Ya Abu Dzar, innaka dhaif. Wahai Abu Dzar, kamu ini lemah untuk memegang jabatan ini. Maka cek tadi Abu Dzar, Rasul, kenapa kau tidak menjadikan aku sebagai pemimpin, atau kenapa aku tidak diberikan kekuasaan? Cik Nabi teh lain ungan anjir can punya kemampuan. Kenapa? Wa innaha amanah. Padahal jabatan itu merupakan amanah. Wa innaha yaumal qiyamati hijzyun wa nadamah. Nah ini Pak, pada hari kiamat ia adalah kehinaan dan penyesalan. Ila man ahzaha bihaqiha wa adalazi alaihi fiha, kecuali bagi siapa yang mengambilnya dengan hak dan melaksanakan tugas dengan benar. Jadi urusan kekuasaan atau jabatan ternyata tidak sederhana dalam ajaran agama kita. Nabi mengatakan karena kelak pada hari kiamat itu bisa menjadi kehinaan dan penyesalan. Makanya Abu Dzar, kenapa Nabi tidak ditunjuk untuk atau tidak diberikan jabatan lah, istilah Quran Bapak. Kenapa Abu Dzar tidak diberikan jabatan? Karena belum waktunya. Nabi memandang Abu Dzar belum punya kemampuan untuk memikul amanah itu. Ya. Nah yang menarik, Nabi mengatakan karena amanah ini adalah kehinaan dan penyesalan. Sangat bertolak belakang gitu. Justru banyak di antara mereka yang ingin menjadi atau ingin mendapatkan jabatan-jabatan tertentu. Padahal kata Nabi, jabatan adalah nanti membawa kehinaan dan penyesalan bagi mereka. Tentu ya bagi mereka yang mengambilnya, kata Nabi, dengan cara tidak hak dan tidak menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam Nailul Awtar As-Sawqani beliau mencantumkan penjelasan Imam An-Nawawi. Ini maksudnya Pak. Qala An-Nawawi berkata, hadza aslun azimun fi istinabil wilayah. Ini adalah fondasi yang agung dalam menjauhi kepemimpinan. Ya. Jadi kenapa Imam Asy-Syafi'i tidak mau diangkat sebagai qadhi, cekuran gubernur gitu? Karena bukan hal yang sederhana. An-Nawawi mengatakan ini adalah fondasi yang agung untuk menjauhi kepemimpinan. Wala siyama liman kana fi dhafun, terutama bagi orang yang memiliki kelemahan, merasa sudah punya kemampuan pun tidak berani gitu. Karena tanggung jawabnya sangat besar. Komo anu tidak punya kemampuan, tidak punya keahlian. Wa huwa man dakhala fiha bi ghairi ahliyatin wa lam yaqdir, yaitu orang yang berkecimpung di dalamnya tanpa memiliki keahlian dan tidak berlaku adil. Fa innahu yandamu ala ma farata minhu idza juziya bil hizzi yaumal qiyamah. Sesungguhnya ia akan menyesal atas apa yang telah ia sia-siakan tatkala ia telah dibalas dengan kehinaan di hari kiamat. Ya, ayeuna tidak akan terasa karena nanti penyesalannya, ya kehinaannya, kata
Wa amma man kana ahlan wa adala fiha, adapun orang yang ahli, capable, kompeten, ya, punya kemampuan, punya tanggung jawab, ya, dan adil dalam kepemimpinannya, fa ajruhu azimun, maka pahalanya besar. Kan di salah satu hadis yang populer, apa? Note 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat, salah satunya apa? Al-imamul adilu, al-imamul adilu, pemimpin yang adil. Jadi satu sisi keutamaannya ada, tapi di sisi lain dampaknya atau bahayanya sangat besar. Kama tadhaharatihil ahbar, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai macam dalil. Walakinaduhula fiha khatarun azimun walizalika imtana al-akabiru minha intaha. Akan tetapi turut serta di dalam kekuasaan adalah perkara yang sangat berbahaya. Ya. Ini kata An-Nawawi. Turut serta dalam kekuasaan adalah perkara yang sangat berbahaya. Oleh karena itu ulama-ulama besar berpaling atau dilarang terjun di bidang itu. Sesuai ahli ilmu di bidang ilmu saja, tidak usah ikut berkecimpung dalam urusan politik. Ini kata Imam An-Nawawi. Kemudian halaman yang kedua, nah ini lupa, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ini Nabi sudah memprediksikan begitu. An Abi Hurairah ta'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah Nabi bersabda, innakum satahrisuna 'alal imam, sesungguhnya kalian nanti akan sangat berambisi terhadap kepemimpinan atau jabatan dengan berbagai macam cara gitu. Nabi mengatakan satahrisuna rakus berambisi 'alal imam, untuk mendapatkan jabatan kepemimpinan. Wa satakunu nadamatan yaumil qiyamah, padahal jabatan itu akan menjadikan penyesalan pada hari kiamat. Jadi Nabi mengatakan orang itu yang berambisi untuk mendapatkan jabatan, padahal jabatan nanti akan membawa penyesalan pada hari kiamat. Nah, aku non maksana ini Nabi mengatakan, Nabi menggunakan perumpamaan yang sangat menarik, sangat indah. Fanikmal murdi'atu wa bisal fatimah, ia adalah seenak-enaknya penyusuan dan segetir-getirnya penyampingan. Ya, masa cara sederhana logikanya begini, kan lamun ibu alamannya ayah bapak mati menyusui dengan menyamping dua hal yang sangat bertolak belakang. Ibu nuju nyusuan sarang di nyemayunan, masa penyampihannya nanti sangat berbeda gitu ya. Nah, Nabi menggunakan dua istilah ini untuk imaroh, kepemimpinan, kekuasaan dan jabatan. Mimitina mah ngeunah gitu bahasa orang. Tapi kadituna mendatangkan penderitaan. So sehingga ibu walaupun sudah anak 1, 2, 3 anggarnya pasnya gimana waktu kadang-kadang berinang air matanya gitu. Budak masalah terus orang teni berikan disusuan gitu sehiji waktu harus disapi, padahal belum waktunya misalnya bu. So ya tidak kudu punya jiwa besar si ibu dan bapak ini, harus punya niat yang kuat, tekad yang kuat dalam menuntut ningali budak cilik diberi gitu. Mau beres-beres nyampi teh. Ya, dan itu perjuangan anak dengan ibunya kan gitu ya. Jadi ketika anak minta nangis tepan wah gitu. Tepan lain tanya, tapi justru sedang berjuang gitu dengan
kemampuan kita. Nah, maka Nabi menjelaskan dalam hadis ini seperti itulah jabatan itu. Awalnya mendapatkan kesenangan di dunia, tapi nanti di akhirat penuh penderitaan setelah kematian. Maknanya dalam Umdatul Qari, ya, Sarah Sahih Al-Bukhari dijelaskan, qauluhu fa ni'mal murdiatu wa bi'satil fatimah. Sabdanya ia adalah seenak-enaknya penyusuan dan segetir-getirnya penyapihan. Qala Al-Karmani berkata, nikmal murdi'ah, seenak-enaknya penyusuan, nikmal awaluha, yaitu nikmat di awalnya. Ketika naonku, ketika menjabat, pandi beres sadaya naonku fasilitas, rumah dinas, kendaraan, wah segala rupiah ya. Gaji dan segala macam tunjangan, pokoknya mah ada saha atau tidak tertarik ya dengan segala fasilitas yang ada. Untuk guru jabat yang ramenya jadi KPPS gak enakunya, wah cenah geus mimitin dengan Pajero gitu ya, jadi abdi negara. Komo jadi pejabat gitu. Nah, Nabi Al-Karmani mengatakan ya, yang dimaksud dengan seenak-enaknya penyusuan itu adalah di awalnya gitu, ketika dia masih menjabat. Puntennya sanes uzon kan kadang tidak ketika jenis sabaraha tapi dia punya segala macam gitu ya. Wa bi'satil fatimah ai bi'sa akhiruha. Sedangkan yang dimaksud dengan segetir-getirnya penyapihan adalah derita di akhirnya ketika selesai menjabat. Tapan hayang panjang jabatan begitu. Ya. Karena kebayang lamun sudah tidak menjabat gitu. Sudah menjadi rakyat biasa. Jadi sindrom ya. Nah, maknanya apa? Ini maknanya. Wa zalika li anna ma'ahal mal wal jah wal lazatil hissiyah wal wahmiyati awalan. Yang demikian itu karena pada awalnya adalah kekayaan. Karena tadi disebutkan lagi teh seenak-enaknya penyusuan teh. Ya, dia mendapatkan kekayaan, kemudian kehormatan dan juga kesenangan lahir dan batin. Tonggoro presiden setingkat menteri itu saja diberikan fasilitas yang luar biasa. Semua dibayar gitu pula. Walakin akhiruha al-qatlu wal azza wa mutalibati tabi'at fil akhirah. Akan tetapi pada akhirnya ketika selesai menjabat ada pembunuhan. Ada ya perselisihan, ada ya apa gitu. Jadi yang demikian itu karena pada awalnya ada kekayaan, ada kehormatan, ada kesenangan lahir dan batin. Akan tetapi pada akhirnya ketika selesai menjabat ada pembunuhan, perselisihan, ya, kepentingan, pelengseran dan kepayahan di hari kiamat. Jadi penyusuan menunjukkan kesenangan dunia ketika menjabat, penyapihan menunjukkan kesengsaraan setelah menjabat atau setelah dia meninggal dunia. Asalnya menunjukkan jabat bahkan segala guna segala raut dan disampaikan. Tapi selesai menjabat atau ketika dia nanti dihadapkan pada penghisaban, ini bukan urusan yang mudah. Dan nanti kadang sok kalunya gitu ya Pak. Di sekolah guru nama yang harupan masa tua dengan ya ibadah mempersiapkan akhirat gitu, dan sebaik-baiknya terus menghadapi persidangan
Al-Basri wa qala ghairuhu, ulama lain yang berkata nikmal murdi'ah lima fiha min husulil jah wal mali wa nafadil kalimah wa tahsini lazatil hisiyah wal wahmiyah hala husuliha. Sungguh nikmat di dunia karena pemiliknya mendapatkan jabatan, kedudukan, kekayaan, kata-katanya didengar dan mendapatkan kenikmatan indrawi serta kenikmatan semu saat meraih kekuasaan. Wa bisatil fatimah indal infisal anha bi mautin aw ghairihi wa ma yatarattabu 'alaiha min tabi'atu fil akhirah. Sungguh buruk ketika berpisah darinya karena kematian atau yang lainnya dan adanya pertanggungjawaban semua yang terkait dengannya di akhirat kelak. Pan bujeng-bujeng sebenarnya lagunya di akhirat kelak ayeuna wae pan harus dipertanggungjawabkan. Ada bujeng-bujeng presiden pan setingkat RT RW saja gitu. Pan harus ada laporan pertanggungjawaban kasaha kepada orang yang menyerahkan amanah kepada kita. Ya. Jadi di dunia saja harus mendapatkan atau akan dipertanggungjawabkan komo di akhirat. Ya. Nah, kemudian Ad-Daudi mengatakan nikmal murdiah ay fi dunia, seenak-enak penyesuaian yaitu kenikmatan di dunia. Wa bisatil fatimah ay ba'dal maut, dan segetir-getirnya penyapihan adalah setelah kematian. Li'annahu yasiru ilal muhasabah ala zalika, karena sesungguhnya kepemimpinan atau jabatan akan dihisab. Ya. Jadi tidak gampang, tidak mudah. Ya. Jangan menganggap enteng jabatan apapun. Ya. Semua akan dihisab, semua akan diminta pertanggungjawaban. Fahuwa kalladhi yufdamu qabla an yastagniya fayakunu fi zalika halakuhu. Nah ini Bu. Ya, maka jabatan itu yang akan dihisab dan ia bagaikan bayi yang disapi sebelum ia merasa cukup. Ya anu geus 2 tahun wae udah tepan hese. Penuh derita, komo can nepi kana 2 tahun gitu. Garek 5 bulan dulu disapi dan segala macam ada teh. Tentu penuh dengan penderitaan. Fayakunu fi zalika halakuhu, lalu yang demikian itulah yang akan membuatnya sengsara. Maka lamun ningali ieu pada geuningan teu nya tiga kita teh dina urusan dunia gitu, tapi tanggung jawab nama luar biasa gitu. Nah, kemudian Zaid bin Sabit mengatakan ya, bahwa ia pernah berada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa syai'u al-imarah, dan Nabi mengatakan sebaik-baik perkara adalah kepemimpinan. Nah, tapi Nabi berjebatkan nikmat bisa syai'u al-imarah, sebaik-baik perkara adalah kepemimpinan. Malah nikah tadi hadis dari Imam punya jadi hoream jadi pejabat dan geningan bukan hal yang mudah tanggung jawabnya. Tapi di sisi lain Nabi mengatakan ya, bahwa perkara yang paling baik adalah kepemimpinan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian bersabda, nikma syai'u al-imarah liman akhazaha bihaqiha wa halaha. Sebaik-baik perkara adalah kepemimpinan bagi yang menunaikannya dengan cara yang benar. Silahkan yang tadi kalau mendapatkan jabatan itu, amanah itu dengan cara yang benar, sesuai dengan aturan, dengan undang-undang yang berlaku ya. Silahkan. Wa bi'sa syai'u al-imarah liman ahwazaha bi ghairi haqqiha,
Dan sejelek-jelek perkara adalah kepemimpinan bagi orang yang tidak menunaikannya dengan baik. Fatakunu alaihi hasratan yaumal qiyamah, dan kelak ia akan merugi pada hari kiamat. Tadi dimaksud penyesalan itu kaduhung baheula teh dae gitu. Kaduhung baheula teh nyalonkeun. Ini kan anu dicalonkan, anu nyalonkan nanti beda urusannya. Ada yang mencalonkan, ada yang dicalonkan. Walaupun dua-duanya jadi. Nah, maka yang tadi penyesalan pada hari kiamat, nah kenapa dulu saya mau diberi amanah? Atau kenapa dulu saya mencalonkan diri? Kalau ternyata dampaknya sekarang seperti ini, tapi kayak ya di akhirat gitu. Walaupun dunia pun sebenarnya dia harus mempertanggungjawabkan kalau tidak amanah. Kemudian di hadis di bawah, An Auf bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Auf bin Malik bahwa Rasul bersabda, in syi'tum an ba'tukum anil imarah wa ma hiya. Jika kalian mau, aku akan memberitahu kalian tentang kepemimpinan. Wa ma hiya, apakah itu? Aya kapal teu naon kepemimpinan imarah teh, jabatan kekuasaan teh, Yesus Nabi. Awaluha malama, awalnya adalah celaka. Atau kagetnya akan selalu ada yang pro dan kontra gitu. Ya, ada pendukung dan yang tidak mendukung. Nah, punya lamun aya calon diurang tilu misalnya, pasti kan moal sarua gitu. Ya, tak urang mah ulah ya. Tidak boleh mendukung salah satu dengan apa Bu? Menjatuhkan yang lain. Urang mah harus tetap mendahulukan akhlakul karimah dalam bersiasat. Ya, tidak perlu apa Bu? Apa namanya? Memuji karena kita memilih dan apa namanya? Ya, mencemarkan atau menyebarkan hal-hal yang apalagi yang tidak benar. Kan kadang-kadang orang suka asal nyanapnya, padahal mau tahu niraha gitu di share gede adanya. Kalau hal-hal yang tidak ini jangan kemudian kita menjatuhkan yang lain atau mencela yang lain gitu. Awalnya malaman, awalnya adalah celaan. Wasaliha nadama, yang kedua adalah penyesalan. Wasalisuha azabun, dan yang ketiga adalah azab yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Sehingga para pejabat macam ini mikir. Jadi kepemimpinan itu ternyata pertama celaan, kedua penyesalan, ketiga azab. Nah, itu keuntungannya. Nah, tapi Nabi mengatakan illa man adalah, kecuali bagi orang yang adil. Makanya kalau kita nanti memilih satu, ya kita serahkan amanah kepada mereka, berarti setengah amanah setengah tanggung jawab telah kita berikan kepada diri. Ya, dan itu juga kita tetap akan juga diminta pertanggungjawaban. Nah, orang tiba pilih etak gitu. Kemudian halaman terakhir, nah maka ini dalam hadis Bukhari. Kata Abdurrahman bin Samurah berkata, Nabi bersabda, Ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imam. Dari Samurah, Nabi SAW bersabda, wahai Abdullah bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan. Janganlah kamu meminta jabatan. Fa innaka in utitaha an mas'alatin ukilta ilaiha. Sebab jika kamu diberi jabatan dengan tanpa meminta, kamu akan ditolong. Wa in utita min ghairi mas'alatin uinta alaiha. Dan jika kamu diberi karena meminta, maka kamu akan ditelantarkan. Ya, pesan Nabi ka Abdullah bin Samurah. Tidak ada istilah nah gitu
kecuali memang dipilih gitu. Makanya Abdurrahman bin Samurah cek Nabi pesan kepada dia, janganlah engkau meminta jabatan. Ya, bukan berarti tidak boleh menjabat. Kalau jabatan itu diberikan maka engkau akan ditolong. Tapi bila jabatan itu kamu minta, maka kamu akan ditelantarkan. Jadi dina sabda Nabi mah beda antara orang yang diberi dengan meminta jabatan. Jadi ulah minta jabatan lamun dibere dan punya kapabilitas, artinya diamanahi, silakan. Ya, tapi kalau meminta, Nabi mengatakan jangan. Kenapa? Karena engkau nanti akan ditelantarkan. Terakhir, ini peringatan keras untuk pemimpin yang curang dan zalim. Dalam hadis Muslim kata Maqal, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastarihlahu ra'iyah, yamutu wa huwa ghashun li ra'iyati, illa haramallahu alaihi al-jannah." Tidaklah seseorang hamba yang diberikan tanggung jawab oleh Allah sebagai pemimpin, lalu ia meninggal dunia pada hari yang telah ditetapkan dalam keadaan menipu rakyatnya, berbuat curang, karena itu kecuali Allah mengharapkan baginya untuk bisa masuk surga. Ini dalam hadis Muslim. Tidak ada seorang pun yang diberikan jabatan, ya, kekuasaan, kepemimpinan, dan dia berlaku curang terhadap rakyatnya, dan dia meninggal dalam keadaan seperti itu, Nabi mengatakan maka Allah haramkan baginya untuk bisa masuk surga. Oleh karena itu, ya ikhwatul iman rahimakumullah, maka nanti tentu saja sebenarnya bukan hanya untuk 5 tahun ke depan, tapi juga ya kita akan sebagai pemilih tetap akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak, ya siapa yang kita pilih untuk ya kita amanahi menjadi salah satu pemimpin yang paling tidak bukan hanya ya bertanggung jawab untuk urusan dunia, tapi juga untuk urusan akhirat kita. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemampuan, memberikan kepada kita kekuatan, ya, dan juga pada saatnya betul-betul kita kapanpun ya, apakah kita memilih atau dipilih, senantiasa mampu menempatkan sesuai dengan haknya. Demikian barangkali kajian pada subuh kali ini.